Внимание, расчет. Получен приказ на пусковые установки. Второй. Проконтролировать состояние пусковых установок, доложить. Iran hancurkan markas senjata dan jet tempur F-35 Amerika Serikat, alami kerugian besar akibat konflik Israel. Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali mengundang perhatian global setelah laporan menyebutkan bahwa militer Iran berhasil menghancurkan salah satu markas senjata strategis milik Israel. Serangan tersebut tidak hanya menargetkan sistem persenjataan Israel, tetapi juga menghancurkan berbagai alutsista canggih buatan Amerika Serikat yang sebelumnya dikirim sebagai bantuan militer. Dalam laporan yang beredar dari sumber-sumber militer regional, serangan presisi dilakukan oleh unit rudal balistik Iran yang menyasar fasilitas penyimpanan senjata serta pangkalan udara di wilayah selatan Israel. Di antara aset yang dihancurkan terdapat jet tempur siluman F-35, beberapa unit drone tempur Hermes 900, serta sistem pertahanan rudal yang diketahui merupakan bagian dari paket bantuan militer Amerika Serikat. Analis militer internasional menilai ini sebagai pukulan telak terhadap dominasi teknologi tempur Israel dan kredibilitas dukungan militer Amerika Serikat di kawasan. Beberapa senjata yang ikut hancur disebut-sebut sebagai teknologi terbaru buatan Pentagon, termasuk sistem pengendali jarak jauh dan radar siluman yang tengah diuji coba oleh pihak Israel. Pemerintah Amerika Serikat sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai besarnya kerugian yang dialami. Namun sejumlah pengamat memperkirakan nilai kerugian mencapai ratusan juta dolar AS, mengingat mahalnya biaya pengembangan jet tempur F-35 dan drone Hermes 900 yang masing-masing bisa mencapai puluhan juta dolar per unit. Sementara itu, Iran melalui pernyataan resminya mengklaim bahwa serangan ini adalah bentuk balasan atas agresi militer yang selama ini dilakukan oleh Israel di kawasan, serta sebagai simbol kemampuan pertahanan dan kekuatan regional mereka. Pemerintah Iran juga memperingatkan bahwa mereka siap melancarkan operasi lebih lanjut jika dianggap perlu untuk melindungi kepentingan strategis mereka. Konflik ini semakin memperburuk hubungan antara negara-negara besar dan memperdalam krisis diplomatik di kawasan Timur Tengah. Para pengamat memperkirakan bahwa efek dari serangan ini tidak hanya akan berpengaruh terhadap hubungan bilateral antara Israel dan Iran, tetapi juga dapat meretakan aliansi militer Amerika Serikat di kawasan jika tidak dikelola dengan hati-hati. Iran berhasil menghancurkan dan menyita berbagai alutsista militer Israel dalam konflik singkat, termasuk jet F-35 dan drone Hermes 900. Kerugian ini mengguncangkan reputasi militer Israel dan mengungkapkan kelemahan dalam sistem pertahanan udara mereka. Iran kini memperkuat strategi pertahanan dan membangun aliansi untuk mencegah agresi lebih lanjut dari Israel. Israel mengalami kehilangan besar dalam aset militer, termasuk jet tempur F-35 dan drone canggih yang hancur dalam konflik dengan Iran. Ini menunjukkan bahwa teknologi canggih tidak menjamin dominasi militer yang mutlak. Keberhasilan Iran dalam menumbang jatuh drone dan sistem radar militer Israel menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan pertahanan elektronik mereka. Ini juga menimbulkan kekhawatiran baru tentang kelemahan sistem pertahanan udara Israel. Iran berhasil mendapatkan akses fisik ke teknologi rudal canggih Amerika setelah puing-puing rudal SM-3 jatuh di wilayahnya. Ini dapat meningkatkan kemampuan Iran dalam menghadapi Israel dan sekutunya. Jadi harapan saya. Di sisi lain, Iran versus Israel ketika perang menjadi perebutan narasi dan persepsi. Perang antara Iran dan Israel pada Juni 2025 memperlihatkan satu kenyataan pahit dari konflik modern. Medan pertempuran kini tidak hanya berada di darat dan udara, tetapi juga di layar gawai masyarakat dunia. Di antara ledakan rudal dan serangan udara, terjadi pula benturan lain yang tak kalah dahsyat, yakni perang informasi, narasi, dan persepsi yang berlangsung di media massa dan media sosial. Ini menjadi babak baru dari eskalasi panjang antara dua negara yang secara historis telah lama berseteru.
Namun kali ini, kita menyaksikan bagaimana kekuatan informasi dimobilisasi seperti senjata, digunakan untuk merebut legitimasi moral dan dukungan global. Siapa yang lebih dahulu menguasai opini publik, dialah yang berpotensi memenangi dukungan diplomatik internasional. Inilah wajah baru konflik geopolitik yang telah lama diperingatkan oleh para ilmuwan komunikasi. Perang tidak lagi hanya tentang peluru dan pasukan, tetapi juga tentang narasi dan persepsi yang direproduksi terus-menerus oleh media. Media dalam hal ini tak lagi bisa dipandang sebagai sekedar saluran netral yang melaporkan peristiwa. Ia telah menjadi arena kontestasi. Lihat saja media internasional menyajikan konflik ini dengan sudut pandang yang beragam, bahkan bertentangan. Media barat umumnya menggambarkan Israel sebagai negara yang diserang dan berhak membela diri. Sebaliknya, media Timur Tengah dan media afiliasi Iran menggambarkan serangan Israel sebagai bentuk agresi brutal terhadap kedaulatan dan umat Islam. Perbedaan framing inilah yang kemudian membentuk persepsi masyarakat global. Framing teori yang dikembangkan oleh Erving Goffman dan kemudian diadaptasi dalam kajian media oleh Enman dan Scevulli menjelaskan bagaimana media membingkai suatu peristiwa ini tidak hanya dengan apa yang diberitakan, tetapi bagaimana itu diberitakan. Pilihan kata, foto yang ditampilkan, urutan fakta, dan siapa yang dijadikan narasumber, semuanya turut menyusun realitas sosial yang diterima oleh publik. Sebagai contoh, ketika serangan udara menghantam wilayah sipil, media pro-Israel akan menekankan bahwa wilayah tersebut digunakan sebagai basis militan. Sebaliknya, media pro-Iran akan menampilkan korban anak-anak dan keluarga sipil. Ini bukan sekedar soal data, tapi soal bagaimana perasaan pembaca digiring untuk menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Inilah yang dimaksud sebagai perebutan narasi. Namun tak kalah penting dari media pers adalah peran media sosial. Dalam hitungan menit sejak serangan terjadi, video dan foto langsung menyebar ke seluruh dunia lewat platform seperti X, dulu Twitter, Telegram, TikTok, dan Instagram. Setiap pihak berusaha memenangkan empati global melalui unggahan dramatis, testimoni korban, hingga siaran langsung dari lokasi konflik. Disinilah kekuatan media sosial mengubah lanskap informasi menjadi lebih cepat, emosional, dan tidak selalu akurat. Fenomena ini juga menimbulkan tantangan besar. Banjir informasi disertai kabar bohong, manipulasi visual, dan propaganda. Banyak video yang diklaim sebagai bukti kekejaman pihak lawan ternyata adalah rekaman lama